Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ruang Lingkup dan Konsep Dasar Kewirausahaan. Yang pertama, apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan itu sendiri apa sih? Arti dari kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah pendanaan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, Ondernemen dalam bahasa Belanda, yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola usaha sesuatu yang ada di dalam diri seseorang untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal atau lebih baik lagi, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup seseorang di masa yang akan mendatang. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif di dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dijadikan dasar atau kiat dalam usaha perbaikan dalam hidup. Hakikat dasar kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, sedangkan keinovasian adalah berbuat sesuatu hal yang baru. Kewirausahaan ini sendiri ada beberapa pendapat dari ahli yang dimana menurut Suharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan perkembangan usaha. Maksudnya kewirausahaan ini merupakan nilai utama yang harus dibutuhkan, yang harus digunakan untuk memulai suatu usaha agar usaha tersebut berkembang dengan lebih baik. Berikutnya ruang lingkup dari kewirausahaan ini ada beberapa ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama itu di lapangan agraris. Ruang lingkupnya mencakup berbagai kewirausahaan dari sektor pertanian. Yang berikutnya yaitu lapangan perikanan. Ruang lingkupnya kegiatan usaha tersebut tentu saja berhubungan dengan perikanan, misalnya budidaya ikan lele dan ikan hias. Selanjutnya lapangan peternakan. Ruang lingkup di sini ada 4 kategori, yaitu industri besar, industri kecil, industri menengah, dan pengrajin. Berikutnya lapangan pertambangan dan energi. Ruang lingkupnya yang dilakukan yaitu di dalam pertambangan dan energi. Misalnya pengusaha tambang batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Berikutnya lapangan perdagangan. Lapangan perdagangan ini ruang lingkupnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil. Misalnya pengusaha toko kelontong dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu lapangan pemberi jasa. Ruang lingkup dari lapangan pemberi jasa ini sendiri ada beberapa kategori juga. Yang pertama itu perdagangan perantara, koperasi, pengusaha angkutan, pemberi kredit, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya ada beberapa karakteristik dari kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama, dreams itu adalah mimpi kita di masa depan, kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi itu di masa depan, bagaimana kita nantinya. Yang kedua itu decisiveness, artinya ketegasan, tidak mengulur-ulur waktu, tepat waktu, mengambil keputusan dengan bijak, dan kecepatan itu sendiri disebut juga sebagai kunci dari kesuksesan. Berikutnya doers, pelaku, menentukan suatu tindakan dan melakukannya secara cepat dan tepat. Selanjutnya determination, ketetapan hati, mengimplementasikan usaha
dengan komitmen total, tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Maksudnya di dalam kita mengimplementasikan usaha yang kita lakukan tersebut, kita harus ikuti ketetapan hati kita, bagaimana keinginan kita berdasarkan hati, benar berdasarkan kata hati lah, menurut kita begitu. Kita tidak gampang menyerah, misalnya kita di dalam bisnis itu mendapat kegagalan atau kerugian yang besar. Kita itu harus kuat di dalam melakukan bisnis tersebut. Berikutnya dedication atau berdedikasi. Maksudnya kita itu harus memiliki dedikasi yang total di dalam melakukan suatu usaha tersebut. Berikutnya devotion atau kesetiaan. Setia. Kita itu harus setia mencintai usaha kita sehingga efektif dalam menjual produk bagi usaha, kemajuan usahanya. Jadi kita dalam bekerja itu harus mencintai pekerjaan itu sendiri agar kita bekerja secara efektif dalam menjual produk serta kita dapat melakukan kemajuan yang besar untuk perusahaan itu sendiri. Berikutnya kita harus detail ini terperinci. Kita itu harus bersifat kritis sebagai pengusaha. Kita harus memiliki sifat kritis. Detail ini sangat perlu melakukan hal-hal yang kita, misalnya di dalam keuangan, kita harus melihat data-data keuangan kita itu secara terperinci, secara lebih detail lagi agar tidak adanya kesalahan di dalam melakukan perhitungan untuk laba dan rugi perusahaan kita. Berikutnya destiny, nasib. Bertanggung jawab atas nasib sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Maksudnya kita di dalam perusahaan itu, di dalam suatu melakukan usaha itu, kita harus percaya diri kita sendiri, harus jangan tergantung kepada orang lain. Kita harus memiliki sifat yang kuat. Yang tadi kita harus memiliki ketetapan hati, suara hati, dan juga mencintai pekerjaan kita sendiri sehingga kita dapat bertanggung jawab atas nasib kita sendiri di masa yang akan datang, bagaimana kita melakukan satu usaha tersebut. Berikutnya dollars, uang. Siapa yang tidak kenal uang? Uang adalah salah satu ukuran kesuksesan seseorang. Uang ini bagi pebisnis itu sangat penting. Uang itu merupakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan di dalam suatu usaha. Tanpa adanya uang, bagaimana kita melakukan usaha? Tanpa adanya uang, bagaimana kita melakukan bisnis? Bagaimana kita menjalankan penjualan produk kita? Bagaimana kita mempromosikannya nanti? Begitu. Yang terakhir yaitu distribute atau distribusi. Mendistribusikan atau mendelegasikan sebagian dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Maksudnya kita tidak mungkin bisa merangkup sendiri, tidak mungkin bisa sendiri melakukan sebuah bisnis, sebuah usaha yang kita jalankan itu. Tentu kita membutuhkan orang lain agar usaha kita itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu manfaat dari kewirausahaan. Manfaat dari kewirausahaan ini menurut Thomas Wezimmer. Yang pertama yaitu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Maksudnya kita harus memiliki usaha sendiri dan memberikan kebebasan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Kita harus memiliki usaha sendiri, memiliki bisnis sendiri, sehingga kita bisa memberikan peluang untuk mencapai tujuan hidup. Berikutnya memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Di sini kita harus memiliki perubahan itu sangat penting. Jadi manfaat dari kewirausahaan ini sendiri, kita akan mendapatkan perubahan di dalam melakukan bisnis.
Berikutnya, memberi peluang melakukan perubahan, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Kita akan memiliki potensi diri yang lebih tinggi, yang lebih kuat, karena adanya kewirausahaan, karena kita melakukan suatu usaha, memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Tentu saja siapa yang tidak menginginkan keuntungan dalam melakukan usaha. Berikutnya, memiliki peluang dalam melakukan sesuatu yang disukai, atau memiliki kesenangan tersendiri dalam mengerjakan tugas tersebut. Tujuan dari kewirausahaan yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha dan menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Berikutnya, memudayakan memudayakan semangat sikap. Kita harus memiliki sikap atau kemampuan yang semangat, harus selalu semangat dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat, kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan. Kita harus sadar, harus bisa mengembangkan orientasi yang bagus, sehingga usaha kita itu bisa lebih kuat dan tangguh. Yang terakhir yaitu konsep dasar kewirausahaan sendiri. Konsep dasar dari kewirausahaan sendiri, tentunya kita harus yang pertama kreatif, yang kedua inovatif. Kreatif ini dimaksudkan, kreatif itu adalah kita memiliki pemikiran yang baru, ide-ide baru, pokoknya hal-hal baru yang bisa menarik untuk kita kembangkan, sehingga kita memiliki inovasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Inovasi ini kita dari kreativitas itu kita memiliki inovasi. Kreativitas dari pemikiran kita yang baru, ide-ide baru kita itu, kita pun dapat melakukan inovasi yang baru. Sehingga inovasi, kreativitas itu sama, tidak bisa dipisahkan. Jika seseorang tersebut memiliki kreativitas yang bagus, berarti dia juga memiliki inovasi yang mantap gitu. Ada beberapa hakikat penting kewirausahaan menurut Suryana. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk mencapai sesuatu yang baru dan berbeda. Berikutnya, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu usaha menciptakan nilai tambah, jalan mengkombinasikan sumber nilai dan cara baru yang berbeda di dalam memenangkan persaingan di bisnis ini. Baiklah, untuk kesimpulannya sendiri dari materi kali ini adalah, dalam melakukan usaha atau dalam kita melakukan suatu bisnis, dalam proyek atau kerjasama, tentunya yang paling dipentingkan itu, yang paling diperlukan itu adalah kita harus memiliki kreativitas yang bagus. Jika kita memiliki kreativitas yang bagus, maka otomatis kita akan lebih mudah, dengan mudahnya mendapatkan peluang, mendapatkan nilai tambah, sehingga kita akan lebih gampang diterima di dalam di dalam seluruh masyarakat, sehingga kita akan lebih menjadi entrepreneur yang benar-benar bisa diterima di halayak ramai dan juga di kalangan para pebisnis. Sehingga maka dari itu kita harus memiliki kreativitas dan inovasi yang bagus agar mencapai tujuan kita menjadi entrepreneurship yang bagus. Baiklah, mungkin hanya itu hasil presentasi
kami kali ini. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.